Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repaldi Putra Wijaya dengan NIM G1C122029 dari ruang kelas R001. Jadi di sini saya akan melaksanakan UAS agama yang kedua, menjelaskan materi tentang Islam dan kesejahteraan umat. Islam adalah agama rahmatan lil alamin dalam arti yang sesungguhnya. Sejak awal diturunkan, agama Islam ini telah menjadi dirinya sebagai satu-satunya agama yang menginginkan terwujudnya rasa keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan bagi seluruh pemeluknya. Untuk meraih kesejahteraan yang dimaksud oleh Allah telah mempersiapkan seperangkat aturan dan ajaran yang baik melalui wahyu maupun hadis Rasulullah yang dapat dijadikan acuan bagi kaum muslimin dan tatanan kehidupan mereka, baik dalam lingkungan kecil maupun dalam skala yang besar. Dalam perjalanan sejarah umat Islam awal dan periode setelahnya, kesejahteraan tersebut berhasil dicapai dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keniscayaan akan terciptanya kesejahteraan yang sesungguhnya adalah ketika manusia hidup sesuai dengan tatanan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kesejahteraan umat bisa kita lihat pada masyarakat madani. Apa sih masyarakat madani itu? Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya. Masyarakat madani akan terwujud apabila suatu masyarakat telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang baik. Di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan tentang umat terbaik untuk membentuk peradaban manusia yang lebih humanis dan toleran, yaitu dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 surah 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society, atau orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madlid. Permaknaan civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad dengan menerapkan piagam Madinah. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern. Sejarah lahirnya masyarakat madani. Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah pada 622 Masehi disebabkan oleh semakin besarnya ancaman yang ditujukan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslim. Masa-masa sulit Nabi di Mekah untuk menyebarkan agama Islam ternyata mendapat sambutan dari penduduk Yastrib pada masa itu. Awalnya Madinah bernama Yastrib. Yastrib adalah kota yang sering menjadi perbincangan di dunia Arab karena kondisi masyarakat yang amat berbeda dengan kota-kota lain. Yastrib adalah kota yang relatif aman, tentram, dan damai. Pada mulanya, kota ini adalah wilayah kosong di mana orang-orang yang memiliki masalah baik konflik maupun ekonomi di negara asal mereka kemudian melakukan eksodus. Para sejarawan menyebutkan sebagai kota formatif, yaitu kota yang dibentuk dan dibangun oleh orang-orang yang melakukan eksodus. Ketokohan Nabi yang begitu kuat akhirnya merelahkan penduduk Yastrib mengubah nama lama menjadi nama baru yang identik dengan Nabi dan pengikutnya, yaitu Madinah. Kota ini kemudian hari menjadi kota yang tidak hanya dimonopoli dan oleh kelompok tertentu, tetapi menjadi milik bersama, di mana keadilan, kebersamaan, kesetaraan menjadi sebuah komitmen untuk melahirkan peradaban tatanan baru. Madinah akhirnya menjadi titik awal lahirnya zaman baru, di mana setiap kelompok mencapai konsensus untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, saling melindungi, serta mempunyai komitmen untuk menjaga keberlangsungan hidup tanpa diskriminasi dan eksploitasi.
Konsep-konsep dasar masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan bangunan kebersamaan di mana masyarakat memiliki hak dan kewajiban setara negara, menghormati dan kewajiban tersebut, dan semua kalangan memiliki kesadaran atas tanggung jawab dan peran yang dimiliki. Konsep masyarakat ini terbentuk karena Piagam Madinah dan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Orang-orang beriman tidak diperbolehkan membiarkan seseorang menanggung beban hidup yang berat di antara mereka. Mereka harus ditolong dengan cara yang baik. Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang pada agama mereka, dan begitu pula Islam hendaknya berpegang pada agama mereka. Jaminan Allah itu setara melindungi yang lemah di antara mereka. Itulah bunyi dari Piagam Madinah. Nah, untuk hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah mengacu pada beberapa poin Piagam Madinah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa moralitas yang dibangun masyarakat Madinah adalah moralitas publik yang tidak bersandar pada agama tertentu saja. Peradaban tertinggi dapat diwujudkan karena adanya kehendak bersama untuk memulai kehidupan yang menjunjung tinggi persamaan, kesetaraan, keadilan, keadaban, serta toleransi. Madinah merupakan suatu bentuk pemerintahan modern yang melandaskan konstitusinya pada nilai kemanusiaan dan demokrasi. Piagam Madinah mampu membangun konstitusi atau konsensus yang berlandaskan kebinekaan kelompok, baik suku maupun agama. Madinah adalah masyarakat peradaban tinggi yang mempunyai konsensus untuk menerima peradaban dan kemajemukan serta pentingnya kesetaraan dan spirit kewarganegaraan. Secara substansif, Madinah menjadikan musyawarah sebagai sebuah landasan dalam bermasyarakat, di mana demokrasi menemukan momentum yang tepat dalam tradisi Islam. Langkah Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan hijrah ke Madinah merupakan sebuah langkah revolusioner. Beliau berhasil menerapkan nilai Al-Quran secara komprehensif. Hubungan antar kelompok yang sebelumnya dibangun atas pertalian darah diubah oleh Nabi berdasarkan ideologi yang sama. Nabi tidak melakukan pemaksaan dalam melakukan hal itu terhadap kelompok manapun. Ia justru menyebut orang-orang Muslim, kaum pagan, Yahudi sebagai ummah, yang mana di antara mereka bersepakat untuk tidak saling menyerang dan menjamin kebebasan bagi setiap kelompok. Selanjutnya, peran Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Ciri utama masyarakat madani Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Masyarakat mempunyai faham keagamaan yang berbeda, penuh toleransi, menegakkan hukum, peraturan berlaku secara konsisten dan budaya. Nah, adapun peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani yang bisa diterapkan adalah pertama, umat Islam harus mempunyai pandangan tentang integritas nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, umat Islam harus mereformasi sistem politik demokrasi. Yaitu pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi perlu ditekankan pada usaha demokratisasi yang memberikan impact pada kesejahteraan ekonomi. Revitalisasi di bidang politik meski sejajar dengan perbaikan ekonomi masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan. Yang ketiga, umat Islam harus mempunyai paradigma membangun masyarakat madani yang lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas menengah atau middle class, yang terdiri pada akademisi, intelektual, budayawan, para pengusaha, dan para mahasiswa sebagai kelompok kritis. Nah, untuk materi yang terakhir, sistem ekonomi
dan kesejahteraan umat. Sistem merupakan suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Sistem seringkali juga disebut cara melakukan sesuatu. Sistem inilah yang membedakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dalam sistem ekonomi Islam, suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu dalam praktek penerapan ilmu ekonomi sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, konsumsi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam atau sunnatullah. Sistem ekonomi Islam memilih jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan sosial, bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah dibangun di atas landasan keadilan. Sistem ekonomi Islam artinya memilih jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan sosial, bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai harus dibangun di atas landasan keadilan. Lalu kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non-materi di dunia dan di akhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat atau sadar terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuknya dalam Al-Qur'an, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, melalui ijtihad dan kebaikan para ulama. Oleh karenanya, kesejahteraan bukan sebuah cita-cita yang tanpa pengorbanan, tetapi membutuhkan perjuangan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Itulah penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe.